Halo para babu kesayangan Anabul di seluruh dunia. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini? Kalian sedang duduk santai di sofa setelah seharian lelah bekerja, menikmati teh hangat dan tiba-tiba, zap! Kucing kalian mengambil ancang-ancang dari ujung ruangan, melompat, dan mulai memanjat kaki kalian, seolah-olah kalian adalah pohon rambutan yang sedang berbuah lebat. Kukunya menancap mantap di celana, dan ya menembus sampai ke kulit. Rasanya perih-perih sedap, bukan? Saat itu terjadi, kalian mungkin menatap wajah polos mereka dan berpikir, duh, apakah kucingku ini rusak? Atau dia sengaja melakukan ini untuk menyiksaku perlahan-lahan? Tenang saja, teman-teman. Kucing kalian tidak sedang merencanakan kejahatan terencana. Mereka sedang mencoba memberitahu kalian sesuatu yang sangat penting. Di video kali ini, saya berjanji akan membongkar rahasia di balik perilaku ekstrem ini. Setelah menonton ini, kalian akan paham betul apa maunya si majikan berbulu. Nah, sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar di bawah. Siapa nama kucing kalian yang paling sering bertingkah seperti Tarzan? Dan bagian tubuh mana yang paling sering dia panjat? Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus sedikit kembali ke masa lalu dan memahami siapa sebenarnya makhluk berbulu yang menggemaskan dan kadang menyebalkan ini. Kucing domestik yang tidur mendengkur di pangkuan kalian saat ini pada dasarnya masih menyimpan DNA harimau dan singa liar di dalam tubuh kecilnya. Mereka adalah predator sejati, pemburu ulung yang diciptakan dengan kelincahan, keseimbangan, dan tentu saja cakar yang tajam. Di alam liar, nenek moyang mereka hidup mandiri, memanjat pohon yang tinggi untuk mengintai mangsa, menghindari musuh, atau sekadar tidur siang tanpa gangguan. Meskipun kucing modern kita ini lebih sering kita lihat asyik tidur di dalam kardus bekas paket daripada di kasur mahal yang sudah kita belikan, insting liar itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka mengamati dunia dengan kacamata seorang pemburu. Jadi, ketika mereka melihat sebuah struktur yang tinggi dan bisa dipanjat di dalam rumah, yang kebetulan adalah tubuh kalian, insting purba mereka langsung menyala. Kita sering lupa bahwa bagi mereka, kita ini bukanlah sekadar pemilik, melainkan bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Pelayan pribadi pembuka kaleng makanan, dan rupanya alat panjat tebing portabel yang sangat interaktif. Alasan pertama dan yang paling mendasar mengapa kucing tiba-tiba memanjat tubuh kalian adalah naluri mencari titik pandang tertinggi. Coba kalian bayangkan hidup menjadi seekor kucing. Dunia ini terlihat sangat besar dan dipenuhi dengan kaki-kaki manusia yang berjalan mondar-mandir. Tentu saja, melihat pemandangan dari lantai terus-menerus bisa sangat membosankan dan terkadang mengintimidasi. Di alam liar, kucing selalu mencari tempat yang tinggi, seperti dahan pohon yang kuat untuk mensurvei wilayah kekuasaan mereka. Dari atas sana, mereka bisa melihat potensi mangsa, mungkin seekor lalat yang terbang di sudut ruangan, atau sekadar memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Nah, di dalam rumah kalian, terutama jika kalian tidak menyediakan cat tree atau pohon kucing yang cukup tinggi, siapa atau apa lagi yang bisa dijadikan menara pengawas yang nyaman? Betul sekali, jawabannya adalah kalian. Manusia kesayangan mereka yang tinggi besar. Saat mereka memanjat paha hingga ke bahu kalian, mereka sebenarnya sedang menjalankan misi pengintaian harian. Mereka ingin merasa menjadi raja dunia yang menguasai seluruh penjuru rumah. Jadi, saat kuku mereka menancap di pundak kalian, anggap saja kalian sedang berbakti memberikan singgasana tertinggi untuk sang raja atau ratu berbulu kesayangan kalian. Alasan kedua yang sering tidak disadari oleh para pemilik kucing adalah pencarian kehangatan secara ekstrim. Kalian pasti tahu kan kalau suhu tubuh normal kucing itu sedikit lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia. Mereka sangat mencintai kehangatan. Itulah sebabnya kalian sering menemukan mereka tidur
berjemur di bawah sinar matahari pagi yang masuk dari jendela, atau meringkuk di atas laptop kalian yang sedang panas-panasnya saat kalian dikejar deadline. Bagi kucing, manusia adalah sebuah radiator raksasa yang berjalan. Tubuh kita memancarkan panas yang sangat nyaman bagi mereka. Ketika cuaca sedang dingin atau ACE di ruangan kalian terlalu kencang, mereka tidak akan berpikir panjang untuk memanjat tubuh kalian. Mereka mencari titik-titik paling hangat, seperti dada, perut, atau bahkan leher kalian. Saat mereka memanjat dan meringkuk di sana, mereka sebenarnya sedang berkata, "Terima kasih manusia. Kau adalah selimut pemanas terbaik yang pernah ada." Tentu saja, ini bisa jadi sangat romantis sampai kalian menyadari bahwa kalian tidak bisa bergerak ke toilet selama berjam-jam karena tidak tega membangunkan sang majikan yang sedang tertidur pulas di atas perut kalian. Pernah dengar tentang klaim kepemilikan? Nah, alasan ketiga ini berhubungan erat dengan hal tersebut. Kucing adalah makhluk yang sangat teritorial. Mereka sangat peduli dengan wilayah dan harta benda mereka. Dan coba tebak, kalian adalah salah satu harta benda paling berharga yang mereka miliki. Di telapak kaki dan di sekitar wajah kucing terdapat kelenjar bau yang melepaskan feromon. Feromon ini adalah semacam tanda pengenal tidak terlihat yang berfungsi sebagai stempel hak milik. Ketika seekor kucing melompat dan memanjat tubuh kalian, menggosokkan wajahnya ke wajah atau dagu kalian, lalu meremas-remas dengan cakarnya, mereka sebenarnya sedang melumuri tubuh kalian dengan bau mereka. Ini adalah pesan tegas kepada kucing lain atau hewan peliharaan lain di sekitar kalian, bahwa manusia ini sudah ada yang punya. Jangan coba-coba mendekat, dialah pelayan pribadiku. Jadi, meskipun memanjat tubuh kalian terlihat seperti perilaku yang acak dan iseng, itu sebenarnya adalah bentuk penandaan wilayah yang sangat serius bagi mereka. Kalian bukan lagi sekadar majikan, kalian adalah properti sah, berlabel nama mereka secara kimiawi. Menarik sekali, bukan bagaimana mereka mengklaim kita tanpa kita sadari. Alasan keempat adalah taktik mencari perhatian level dewa. Mari kita jujur, kucing adalah makhluk yang tahu betul bagaimana cara memanipulasi emosi kita. Mereka sangat cerdas dalam mencari cara agar kita fokus pada mereka. Bayangkan kalian sedang fokus bekerja di depan komputer atau asik menatap layar ponsel berjam-jam. Kucing kalian yang merasa diabaikan awalnya mungkin hanya mengeong kecil atau duduk di dekat keyboard kalian. Tapi, jika kalian tetap tidak merespon, mereka harus mengambil langkah drastis. Apa cara terbaik untuk memaksa manusia agar segera berhenti dari aktivitasnya dan memberikan perhatian penuh? Ya, dengan cara memanjat tubuh manusia tersebut secara mendadak. Saat kuku-kuku mungil itu menempel di baju dan kulit kalian, mustahil kalian bisa mengabaikannya. Kalian pasti akan langsung menengok, mengelus, atau setidaknya memeluk mereka agar tidak jatuh. Kucing sangat cepat belajar. Sekali mereka tahu bahwa memanjat tubuh kalian akan membuahkan hasil berupa elusan, tatapan mata, atau bahkan camilan, mereka akan menjadikannya senjata andalan setiap kali mereka merasa bosan. Mereka seolah berkata, "Hei, lihat aku lebih penting dari layar bercahaya itu." Sekarang mari kita bahas alasan kelima, yaitu rasa tidak aman atau ketakutan. Meskipun kucing sering terlihat tangguh dan angkuh, mereka sebenarnya adalah hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Suara petir yang menggelegar, kembang api yang meledak di luar rumah, suara penyedot debu yang menyeramkan, atau bahkan kedatangan tamu asing bisa membuat mereka sangat panik. Ketika kucing merasa terancam, insting pertama mereka adalah mencari tempat perlindungan yang aman. Dan tahukah kalian apa tempat paling aman di dunia ini bagi mereka? Pelukan kalian, ya. Di saat-saat penuh kepanikan, mereka akan berlari ke arah kalian dan tanpa ragu memanjat kaki atau tubuh kalian secepat kilat untuk berlindung di pelukan atau di bahu kalian. Mereka menganggap tubuh kalian sebagai benteng pertahanan yang tak tertembus.
Tindakan memanjat ini murni merupakan refleks mencari rasa aman. Jadi, jika anabul kalian tiba-tiba memanjat dengan tubuh gemetar, tolong jangan dimarahi, ya. Peluklah mereka, bicaralah dengan nada lembut, dan tunjukkan bahwa selama mereka bersama kalian, tidak ada satupun penyedot debu jahat yang bisa menyakiti mereka. Kalian adalah pahlawan super bagi mereka di saat-saat kritis ini. Pernahkah kalian mendengar istilah neoteni? Ini adalah alasan keenam yang sangat unik. Neoteni adalah kondisi di mana hewan peliharaan mempertahankan sifat-sifat fisik atau perilaku anak-anak mereka hingga dewasa. Proses domestikasi selama ribuan tahun telah membuat kucing rumahan sering menganggap diri mereka adalah anak kucing abadi dan memposisikan kalian sebagai induk kucing raksasa. Ketika mereka masih anak kucing kecil yang menyusui, mereka sering memanjat tubuh induknya untuk mencari kehangatan, perlindungan, dan susu. Nah, saat kucing dewasa kalian tiba-tiba memanjat tubuh kalian, meringkuk di pangkuan, dan mulai melakukan gerakan memijat atau menguleni adonan. Mereka sebenarnya sedang bernostalgia dan mempraktikkan perilaku anak kucing tersebut. Mereka merasa sangat aman dan nyaman bersama kalian, persis seperti yang mereka rasakan saat masih bersama induk aslinya. Memanjat adalah cara mereka kembali ke masa kecil yang penuh kasih sayang. Jadi, ketika monster berbulu seberat 5 kilogram memanjat dada kalian dan bertingkah layaknya bayi kecil yang manja, nikmatilah momen tersebut. Itu berarti ikatan batin kalian dengan mereka sudah mencapai tingkat kepercayaan dan kasih sayang yang paling tinggi. Alasan ketujuh sangat sederhana, yaitu rasa ingin tahu yang tak terbatas. Pepatah rasa ingin tahu membunuh kucing, curiosity killed the cat, itu tidak muncul begitu saja tanpa alasan loh. Kucing memiliki insting investigasi yang setara dengan detektif kelas dunia. Mereka harus tahu segalanya yang terjadi di wilayah mereka. Ketika kalian sedang berdiri di dapur memasak sesuatu dengan aroma yang menggoda, atau kalian sedang memegang benda asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, kucing kalian akan dilanda rasa penasaran yang luar biasa. Jika mereka tidak bisa melihat apa yang sedang kalian lakukan dari bawah, mereka tidak akan ragu untuk memanjat tubuh kalian demi mendapatkan pandangan yang lebih baik. Mereka akan memanjat kaki kalian, berpegangan pada ikat pinggang, hanya untuk mengintip ke atas meja. Mereka seolah berkata, "Babu, apa yang sedang kau siapkan itu? Apakah itu ikan tuna rahasia untukku? Coba aku lihat." Rasa penasaran ini seringkali mengalahkan logika mereka, dan mereka tidak peduli jika memanjat tubuh kalian akan membuat celana kalian melorot atau paha kalian tergores. Yang penting, misi detektif mereka terselesaikan. Mari beranjak ke alasan ke-8, latihan berburu alias simulasi mematikan. Seperti yang sudah kita singgung di awal, kucing adalah predator sejati. Meskipun mereka disuguhi makanan premium setiap hari, naluri berburu mereka harus tetap disalurkan. Sayangnya, mangsa alami seperti tikus atau burung jarang ada di dalam rumah. Akibatnya, mereka harus berkreasi mencari target latihan. Dan tebak siapa yang sering menjadi target yang paling menarik, bergerak lambat, dan memberikan reaksi lucu saat disergap. Yap, kaki kalian yang sedang berjalan. Bagi kucing muda yang penuh energi, gerakan kaki manusia yang melangkah bisa terlihat seperti mangsa besar yang sangat menantang. Tiba-tiba saja, dari balik pintu, mereka melompat memeluk betis kalian dan memanjat seolah-olah mereka sedang menaklukkan buruan raksasa. Meskipun kadang bikin kaget dan sakit, percayalah, mereka sedang bermain-main. Mereka sedang mengasah insting ketangkasan mereka. Jika kalian sering mengalami serangan semacam ini, mungkin ini adalah tanda bahaya bahwa si anabul kurang diajak bermain. Cobalah luangkan waktu 15 menit menggunakan mainan pancingan bulu, agar hasrat berburu mereka tersalurkan ke benda yang tepat, bukan ke kulit mulus kalian.
Alasan kesembilan mungkin adalah yang paling manis dari semuanya. Ini adalah bahasa cinta mereka. Ya, memanjat tubuh kalian seringkali merupakan bentuk ekspresi kasih sayang yang paling tulus dari seekor kucing. Kita sering mengharapkan kucing menunjukkan cinta layaknya anjing, yang selalu mengibaskan ekor dan menjilat wajah. Tapi kucing memiliki caranya sendiri yang lebih rumit namun mendalam. Saat mereka dengan hati-hati memanjat ke pangkuan kalian, perlahan naik ke dada, lalu mengusapkan pipinya ke wajah kalian, itu adalah momen keintiman yang luar biasa. Gestur memanjat ini menunjukkan bahwa mereka ingin menghilangkan jarak fisik antara kalian dan mereka. Mereka ingin menempel sedekat mungkin karena mereka menyayangi kalian. Dalam dunia zoopsikologi, kedekatan fisik yang inisiatifnya datang dari kucing adalah tanda bahwa ikatan sosial di antara kalian sangat kuat. Jadi, lupakan sejenak rasa sakit karena cakar mereka yang sedikit menyentuh kulit. Rasakan saja degup jantung mereka yang berdetak seirama dengan kalian saat mereka berada di atas dada. Itu adalah cara mereka mengucapkan, "Aku sayang padamu, manusia yang kadang suka telat memberiku makan." Alasan ke-10, kebosanan yang melanda hingga ke ubun-ubun. Coba renungkan ini. Kita manusia punya pekerjaan, punya ponsel pintar, televisi, hobi, dan teman-teman untuk diajak nongkrong. Tapi, bagi kucing peliharaan yang murni, hidup di dalam ruangan, indoor, dunia mereka hanyalah tembok rumah kalian. Segala hiburan mereka bergantung penuh pada apa yang ada di dalam rumah. Jika rumah sedang sepi, tidak ada mainan baru, dan kalian sibuk sendiri, kucing akan merasa sangat bosan. Dan kalian tahu apa yang terjadi jika kucing pintar merasa bosan? Mereka mencari hiburan yang interaktif. Memanjat tubuh manusia adalah hiburan yang luar biasa menyenangkan bagi mereka. Reaksi terkejut kalian, suara kalian yang mengaduh, aduh, sakit, atau bahkan usaha kalian untuk menurunkan mereka, semuanya dianggap sebagai sebuah permainan oleh otak kucing. Mereka melihat ini sebagai aksi reaksi yang sangat menghibur. Jadi, jika kucing kalian tiba-tiba menjelma menjadi ninja dan memanjat tubuh kalian saat sedang diam, itu bisa jadi adalah jeritan minta tolong agar kalian segera mengajaknya bermain. Ambil bola kertas atau laser pointer dan buatlah mereka berlarian ketimbang memanjat badan kalian. Nah, mari kita bahas alasan ke-11 dan sekalian kita hancurkan sebuah mitos besar di sini. Banyak orang zaman dulu atau mitos yang beredar mengatakan bahwa ketika anjing atau kucing memanjat dan berada di posisi yang lebih tinggi dari pemiliknya, itu artinya mereka sedang menunjukkan dominasi. Mereka seolah ingin menjadi alfa atau bos besar di rumah tangga tersebut. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Dalam psikologi kucing modern, konsep dominasi alfa seperti pada kawanan serigala itu sangatlah keliru. Kucing adalah hewan semi soliter yang struktur sosialnya tidak berdasarkan hierarki kepatuhan militer. Ketika kucing kalian memanjat bahu kalian dan bertengger di sana seperti burung beo, mereka tidak sedang merencanakan kudeta untuk mengambil alih sertifikat rumah kalian. Mereka sama sekali tidak sedang mendominasi. Mereka memanjat murni karena alasan keamanan, kenyamanan, atau kasih sayang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, buang jauh-jauh pikiran bahwa kucing kalian tidak menghormati kalian. Mereka sangat menghormati kalian, namun dengan cara yang unik ala kucing. Kalian tetaplah manajer makanan mereka. Tenang saja. Alasan ke-12 ini cukup mengejutkan dan berhubungan dengan hidung mereka. Penciuman kucing itu luar biasa sensitif, belasan kali lipat lebih kuat dari manusia. Terkadang alasan mereka tiba-tiba memanjat tubuh kalian adalah karena mereka mencium aroma yang sangat menarik dari pakaian, rambut, atau kulit kalian. Pernahkah kalian menggunakan lotion baru, sampo beraroma kuat, parfum yang unik, atau bahkan baru saja selesai berolahraga dan sedikit berkeringat? Bagi kucing,
Aroma-aroma aneh ini adalah misteri yang harus segera dipecahkan. Beberapa kucing sangat tertarik dengan aroma mint, aroma kaporit, pemutih, atau bahkan bau keringat manusia, yang menurut mereka mirip dengan feromon tertentu. Ketika mereka menangkap aroma yang memabukkan tersebut dari tubuh kalian, mereka akan kehilangan kendali. Mereka akan memanjat, mengendus-endus secara brutal, bahkan mungkin menjilat rambut atau kulit kalian. Ini bukan berarti mereka tiba-tiba ingin memakan kalian, melainkan mereka sedang merespons rangsangan penciuman yang sangat intens. Jadi, kalau tiba-tiba dipanjat setelah mandi pakai sabun baru, mungkin si Anabul diam-diam menyukai selera parfum kalian. Alasan ke-13 adalah tentang sebuah kebiasaan dari masa kecil yang tidak pernah mereka sadari telah berubah. Kalian pasti ingat saat mereka masih sekecil botol kecap. Saat anak kucing, kitten, memanjat kaki kalian, itu terasa sangat ringan, lucu, dan menggemaskan. Cakar mereka sekecil jarum, dan kita sering membiarkan, bahkan mendorong perilaku tersebut, karena itu sangat lucu untuk difoto. Tapi masalahnya, kucing tidak punya konsep tentang berat badan mereka sendiri yang bertambah. Otak mereka tidak bisa berkata, "Oh, beratku sekarang sudah 6 kilogram. Mungkin aku akan menyakiti babu jika aku memanjatnya." Tidak, bagi mereka, mereka tetaplah si kecil yang sama seperti 3 tahun lalu. Jadi, kebiasaan memanjat yang dibiarkan sejak kecil akan terus berlanjut hingga mereka dewasa dan berubah menjadi ras raksasa seperti Maine Coon atau kucing kampung yang obesitas. Ketika si gemoy raksasa ini tiba-tiba melompat dan memanjat tubuh kalian, gaya gravitasinya akan sangat berbeda. Ini adalah bukti nyata bahwa bagi mereka, kalian adalah tempat favorit sejak mereka kecil. Meskipun kalian sekarang harus menahan napas karena menahan beban yang lumayan berat. Mari masuk ke alasan ke-14. Ini adalah trik cerdik untuk mengemis makanan. Kalian tentu tahu bahwa kucing bisa menjadi sangat licik kalau sudah urusan perut. Jika waktu makan malam mereka sudah lewat 5 menit, atau jika kalian sedang makan sepotong ayam goreng yang baunya menyebar ke seluruh penjuru rumah, mereka akan menggunakan taktik gerilya. Berdiri di lantai sambil mengeong kadang tidak cukup efektif untuk membuat manusia menjatuhkan makanannya. Maka, taktik selanjutnya adalah mendekatkan diri sedekat mungkin ke sumber makanan atau ke wajah kalian. Mereka akan memanjat pangkuan kalian, menaruh kakinya di dada kalian, dan menatap langsung ke bola mata kalian dengan tatapan puss in boots yang memelas itu. Dengan posisi yang sangat dekat, mereka berharap kalian tidak akan tega menelan makanan tersebut sendirian. Jarak yang sangat dekat ini adalah strategi psikologis agar manusia merasa bersalah dan akhirnya menyerahkan secuil daging. Kucing tahu persis bagaimana memanfaatkan kelucuan mereka sebagai senjata pamungkas untuk urusan logistik. Alasan ke-15 berkaitan dengan fenomena yang sering disebut kucing bahu atau shoulder cat. Tahukah kalian bahwa beberapa kucing memiliki preferensi kepribadian yang sangat spesifik, di mana mereka merasa posisi paling nyaman di dunia ini adalah berada di atas bahu pemiliknya, layaknya syal berbulu hidup? Hal ini kadang dipengaruhi oleh ras, seperti Sphynx atau Abyssinian, yang sangat dekat dengan manusia, tapi kucing kampung biasa pun banyak yang memilikinya. Kucing bahu ini akan mencari segala cara untuk memanjat dari kaki ke pinggang, lalu punggung, hingga mendarat dengan anggun di atas bahu kalian. Saat berada di atas sana, mereka akan diam menyeimbangkan diri, bahkan ikut berjalan-jalan mengelilingi rumah bersama kalian. Mereka menikmati pergerakan dan perspektif baru tersebut. Bagi mereka, ini adalah kerjasama tim yang hebat antara alat transportasi, yaitu kalian, dan penumpang BIP, yaitu mereka. Jika kalian memiliki kucing bahu, selamat! Kalian telah dipilih menjadi kuda tunggangan resmi kerajaan Anabul. Pastikan postur tubuh kalian bagus ya, agar tidak encok membawa bos kecil ini berjalan-jalan.
Alasan ke-16 adalah kecemasan berpisah atau separation anxiety. Kucing sering dicap sebagai hewan penyendiri yang tidak peduli apakah pemiliknya ada di rumah atau tidak. Itu adalah mitos yang sangat keliru. Kucing modern bisa sangat bergantung secara emosional pada pemiliknya. Ketika kalian pergi bekerja seharian penuh, beberapa kucing mengalami stres ringan karena merindukan kalian. Begitu kalian membuka pintu rumah saat pulang, mereka akan meledak dalam kegembiraan campur kepanikan. Dalam situasi ini, sekadar menggesekkan badan ke kaki tidaklah cukup untuk melepaskan kerinduan mereka. Mereka akan langsung melompat dan memanjat tubuh kalian secara impulsif karena ingin memeluk kalian dengan erat. Mereka ingin memastikan bahwa kalian benar-benar sudah kembali dan tidak akan pergi lagi dalam waktu dekat. Perilaku memanjat yang sedikit agresif dan tergesa-gesa ini adalah wujud dari rasa lega yang luar biasa. Jika kucing kalian melakukan ini setiap kali kalian pulang, ketahuilah bahwa mereka sangat mencintai kalian dan merasa kehilangan saat kalian tidak ada di sisinya. Luangkan waktu sejenak untuk mengelus mereka sebelum kalian berganti pakaian, ya. Alasan ke-17 sedikit lebih serius, yaitu mereka mungkin sedang merasa sakit atau kurang sehat. Kucing adalah makhluk yang sangat ahli dalam menyembunyikan rasa sakit. Ini adalah insting bertahan hidup di alam liar agar mereka tidak terlihat lemah di mata predator. Namun, ketika rasa sakit atau ketidaknyamanan itu sudah terlalu parah dan mereka tidak bisa mengatasinya sendiri, mereka akan mencari sosok yang paling mereka percaya untuk meminta bantuan, yaitu kalian. Perubahan perilaku yang drastis adalah kunci utamanya. Jika kucing kalian yang biasanya mandiri dan tidak pernah memanjat, tiba-tiba sering memanjat tubuh kalian, merengek, dan tidak mau lepas dari pelukan kalian, itu bisa jadi merupakan lampu merah. Mereka memanjat kalian untuk mencari kenyamanan karena ada sesuatu yang salah di dalam tubuh mereka, entah itu masalah perut, sendi, atau hal lainnya. Mereka menempel pada kalian, layaknya anak kecil yang sedang demam mencari ibunya. Sebagai babu yang peka, jika kalian melihat perilaku memanjat yang tidak wajar dan disertai kelesuan, segeralah bawa mereka ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sepelekan tanda-tanda kecil ini. Alasan ke-18 adalah dorongan untuk melakukan perawatan bersama atau social grooming. Pernahkah kucing kalian memanjat sampai ke dada, lalu tiba-tiba mulai menjilati hidung, dagu, atau bahkan mengunyah-ngunyah rambut kalian? Selamat, kalian baru saja di-grooming oleh mereka. Dalam komunitas kucing, saling menjilat atau grooming adalah cara untuk membangun ikatan sosial dan merawat satu sama lain. Biasanya, kucing dominan atau kucing yang lebih tua akan menjilati kucing yang lebih muda. Ketika kucing kalian memanjat tubuh kalian hingga sejajar dengan wajah, mereka bermaksud untuk membersihkan kalian. Di mata mereka, kalian mungkin dianggap sebagai kucing besar yang sangat payah dalam membersihkan diri sendiri karena bulu, rambut kalian berantakan. Ini adalah tanda hormat dan kasih sayang yang mendalam. Mereka memanjat naik untuk bisa menjangkau bagian kepala kalian dengan mudah. Meskipun rasanya geli dan lidah mereka kasar seperti amplas, cobalah untuk tidak langsung mengusir mereka. Biarkan mereka merasa telah melakukan tugasnya dengan baik merawat majikan manusianya. Alasan ke-19, mari kita bahas fenomena lucu tentang insting menyelamatkan. Memang, ini terdengar seperti film Hollywood, tapi terkadang kucing memanjat manusia karena mereka pikir manusia sedang dalam bahaya. Kucing sangat peka terhadap perubahan rutinitas dan lingkungan. Bayangkan saat kalian pertama kali memutuskan untuk berendam air panas di dalam bathtub. Bagi kucing, air adalah sesuatu yang menakutkan sebagian besar dari mereka. Melihat babu kesayangannya tenggelam di dalam genangan air besar bisa memicu kepanikan di otak kecil mereka. Tak jarang, kucing akan mengeong histeris di pinggir bak mandi. Dan jika kalian tidak segera keluar,
mereka akan nekat melompat dan memanjat lengan atau punggung telanjang kalian untuk menarik kalian keluar dari bahaya tersebut. Tentu saja, memanjat kulit telanjang yang basah dengan kuku tajam akan menghasilkan tragedi yang perih, tapi niat mereka sungguh mulia. Mereka memanjat tubuh kalian karena mengira kalian terlalu bodoh untuk menyadari bahwa air itu berbahaya. Ini adalah contoh nyata di mana kesalahpahaman antara spesies menghasilkan momen konyol yang tak terlupakan. Mereka benar-benar peduli pada kalian. Alasan ke-20 yang sekaligus menjadi penutup dari rangkaian ini adalah bagaimana kita sebaiknya merespon perilaku ini demi kebaikan bersama. Memanjat tubuh memang tanda cinta dan insting, tapi jika dibiarkan tanpa kendali, kuku mereka bisa melukai kulit kita dan merusak pakaian mahal. Cara merespon yang benar bukanlah dengan memukul, melempar, atau meneriaki mereka. Hukuman fisik hanya akan membuat mereka bingung dan takut pada kalian, merusak ikatan yang sudah terbangun. Jika kalian tidak ingin dipanjat, hal pertama yang harus dilakukan adalah rutin memotong ujung kuku mereka, hanya ujung yang tajam. Kedua, saat mereka mulai mengambil ancang-ancang untuk memanjat, segera alihkan perhatian mereka dengan melemparkan mainan atau berdiri dan berjalan pergi. Jika mereka sudah telanjur memanjat, lepaskan pelan-pelan kuku mereka dari baju kalian. Letakkan mereka di bawah dan katakan tidak dengan nada tegas tanpa membentak. Sebagai gantinya, sediakan cat tree yang tinggi di dekat area kalian sering duduk, agar mereka tetap bisa mendapatkan tempat tinggi untuk mengawasi kalian tanpa harus menjadikan paha kalian sebagai tumbal panjat tebing. Nah, teman-teman pecinta Anabul, sekarang kalian sudah tahu dengan sangat detail apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam kepala berbulu mereka saat mereka secara mendadak melompat dan memanjat tubuh kalian. Entah itu karena insting harimau purba yang terpendam, niat lucu mencari kehangatan layaknya selimut, atau sekadar cara mereka meneriakkan kata, "Aku sayang padamu, babu," dari lubuk hati mereka yang terdalam. Meskipun kadang cakar mereka meninggalkan bekas luka kecil di paha atau dada kita, rasanya semua itu sepadan dengan rasa cinta luar biasa yang mereka berikan ke dalam hidup kita setiap harinya. Tanpa kelakuan absurd mereka, hidup kita di rumah pasti akan terasa sangat sepi dan membosankan, bukan? Jadi, peluklah kucing kalian hari ini dan biarkan mereka tahu bahwa kalian akan selalu menjadi pohon favorit mereka. Jika video ini berhasil membuka wawasan kalian atau membuat kalian tersenyum membayangkan tingkah si Meong, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan pastikan kalian membagikan video ini ke teman-teman sesama babu agar mereka tidak lagi panik saat dipanjat. Sebelum berpisah, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk kalian jawab di kolom komentar. Jika kucing kalian bisa berbicara satu kalimat saja saat mereka sedang memanjat bahu kalian, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Sampai jumpa di video menggemaskan selanjutnya, dan salam meong!